on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pada tahun 1939, sebuah surat dikirim oleh ilmuwan terkemuka Albert Einstein kepada Presiden AS yang saat itu adalah Franklin D. Roosevelt. Surat ini membuat Amerika Serikat harus mengambil resiko karena Perang Dunia Kedua meletus menjadi konflik global yang merusak. Roosevelt memerintahkan pembentukan proyek uranium AS untuk menginvestigasi kemungkinan untuk menciptakan control chain reaction atau reaksi berantai terkendali. Pada bulan Juni 1942, proyek uranium berada di bawah kendali militer AS dan berganti nama menjadi Proyek Manhattan. Bulan Desember tahun itu, di sebuah laboratorium di bawah stadion sepak bola Starkville di Universitas Chicago, reaksi nuklir terkendali pertama di dunia berhasil dicapai. A single particle starts the reaction, splitting the uranium atom. Here now is the release of energy as heat and blast. But here are free neutrons driven out with tremendous speed. And provided there is sufficient U-235 present, what science calls a critical mass, those neutrons bombard other uranium atoms, causing them to split and split still others. The result? A chain reaction. Over 1 billion atoms exploding within 2 seconds. Dengan perang yang tampak akan berakhir dengan kekalahan sekutu, berakibat pada lahirnya proyek pengembangan senjata terbesar yang pernah ada di dunia. Proyek Manhattan yang dikembangkan oleh Amerika adalah pengembangan senjata yang sangat besar. Dengan ratusan ribu pekerja bekerja di 17 lokasi di 12 negara bagian. Mereka membangun kota-kota rahasia besar di seluruh AS yang berkontribusi pada proyek ini. Program ini merupakan sebuah proyek kolosal. Satu tim di Los Alamos yang dipimpin oleh Julius Robert Oppenheimer bekerja pada fisika bom. Pabrik-pabrik industri besar di Tennessee dan negara bagian Washington didirikan untuk mengekstrak plutonium. Setiap bagian dari operasi besar ini bekerja dalam kerahasiaan yang sangat ketat. Setelah 5 tahun penelitian yang hebat dengan dana miliaran dolar, pada tanggal 16 Juli 1945, proyek Manhattan berhasil mencapai visinya. Sebuah perangkat berhasil diledakkan dengan sukses di gurun New Mexico dengan kekuatan 22 kiloton. Ini setara dengan 22.000 ton TNT, jauh melebihi segala sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Salah satu aspek paling mendalam dalam pengembangan senjata nuklir ini adalah bahwa sebagian besar ilmuwan yang terlibat mengembangkan bom menyadari kapasitas destruktif bom tersebut, dan mereka berdebat di antara satu sama lain tentang apakah mereka harus membiarkan ini terjadi. Salah satu pertimbangan yang mungkin mempengaruhi para ilmuwan yang menganggap proyek ini dibenarkan adalah bahwa banyak dari mereka tahu persis apa yang mereka hadapi. Mayoritas ilmuwan yang terlibat adalah pengungsi Yahudi dari Jerman era Nazi, seperti Edward Teller, Eugene Wigner, Leo Szilard dari Hongaria, Victor Weizsäcker dari Wina, dan Julius Robert Oppenheimer sendiri. Jadi mereka tahu apa yang terjadi pada orang Yahudi di Eropa dan konsekuensi dari kegagalan mengalahkan Nazi. Bom atom mungkin dirancang untuk melawan Jerman sebagai sasaran. Tapi saat bom atom selesai, Hitler sudah pergi dan Jerman telah menyerah. Meski begitu, sekutu masih berperang dengan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sesaat setelah pukul 8.15 pagi, pesawat pembom B-29 yang telah dimodifikasi dan dinamai Enola Gay menjatuhkan sebuah perangkat berukuran panjang 3 meter, diameter 71 cm, dengan berat hanya 4.000 kg di atas salah satu kota yang tak terduga di Jepang, yakni Hiroshima. Hiroshima
Sebuah pusat manufaktur dengan populasi sekitar 350.000 orang yang terletak sekitar 800 km dari Tokyo. Kota ini jelas tidak dipilih secara acak sebagai target untuk bom atom, melainkan telah direncanakan. Pada saat itu, Tokyo merupakan ibu kota Jepang dan merupakan pusat administrasi dan militer. Namun, kota tersebut telah menjadi target serangan udara sekutu yang intens selama perang, dan banyak area di Tokyo telah hancur akibat serangan udara sebelumnya. Oleh karena itu, sebagian besar pihak militer AS percaya bahwa dampak dari pengeboman atom di Tokyo tidak akan menjadi pembeda signifikan dalam konflik. Di sisi lain, Hiroshima merupakan pusat industri dan pangkalan militer. Pabrik senjata dan fasilitas militer penting terkonsentrasi di sana, termasuk markas angkatan laut dan pusat pelatihan militer. Alasan lain, karena kota ini datar. Bom tersebut meledak, menghancurkan segala sesuatu dalam radius 3,5 km. Radius ini dikenal sebagai radius kehancuran. Bola api yang besar itu membunuh sekitar 80.000 orang lebih dalam sekejap dan melukai sekitar 80.000 penduduk kota tersebut. Karena tempatnya yang datar, dampak bom merambat ke berbagai arah dan membentuk lingkaran yang berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi tetap menghancurkan kota ini dengan merata. Little Boy, nama bom tersebut. Ia meledakkan diri 580 meter di atas kota. Bom meledak dengan kekuatan setara dengan 15.000 ton TNT. Saat meledak, sinar panas intensitas tinggi dan radiasi dilepaskan ke segala arah, melenyapkan hampir 1.300 hektar dari kota itu dalam sekejap. Immediately following the bombing of Hiroshima, the President of the United States delivered an ultimatum to the Japanese government. Surrender or face complete destruction. The ultimatum was ignored. At 10:58 the morning of August 9th, Japanese time, the second atomic bomb was exploded over the industrial seaport city of Nagasaki. Ketika kehancuran kota tersebut gagal untuk membuat Jepang menyerah, dalam tempo 3 hari kemudian bom atom kedua, Fat Man, dijatuhkan. Sasaran awal adalah kota Kokura. Namun asap dan awan tebal yang menutupi kota tersebut menyebabkan pengalihan misi ke target sekunder di kota pelabuhan Nagasaki. Nagasaki bukanlah target yang ideal dari sudut pandang pembuat bom, karena wilayahnya bergelombang dan berada di lembah, sehingga ledakan dibatasi. Meski demikian, ledakan itu menewaskan sekitar 40.000 orang. Fat Man memiliki kekuatan sekitar 22 kiloton TNT, dan bola api yang dihasilkan oleh ledakan tersebut memiliki diameter 280 meter, serta menciptakan suhu permukaan sekitar 5.000 derajat Celcius. Peran kedua senjata nuklir dalam mengakhiri perang tetap menjadi subjek perdebatan yang berlanjut. Keputusan Kaisar Hirohito untuk menyerah juga dipengaruhi oleh invasi Rusia di Manchuria dan deklarasi perang terhadap Jepang pada 8 Agustus. Tapi satu hal yang pasti, dunia tidak pernah sama sejak saat itu. Terdapat klaim tentang penggunaan Little Boy dan Fat Man di Jepang, bahwa salah satu alasan utama AS menjatuhkan bom tersebut bukan untuk mengalahkan Jepang, tetapi untuk memberikan sinyal kepada Rusia bahwa AS memiliki kemampuan baru yang luar biasa. Tentu klaim ini belum terbukti benar, tetapi yang pasti adalah bahwa penciptaan senjata atom secara radikal mengubah lingkungan strategis global. Perubahan inilah yang pada akhirnya menyebabkan dunia mengalami ketidakpastian selama periode 40 tahun yang dikenal sebagai Perang Dingin. Tahun 1945, hanya ada 3 senjata nuklir di planet ini. Tetapi pada tahun 1950, jumlahnya meningkat drastis mencapai 304, dengan 299 arsenal di Amerika Serikat dan 5 di Uni Soviet. Periode ini, Perang Dingin dimulai. Disebut dingin karena dua kekuatan besar yang bersaing tidak pernah berperang satu sama lain, dan mungkin alasan utamanya adalah adanya senjata nuklir.
Meski begitu, Perang Dingin dapat dimenangkan. Untuk itu, pada bulan Oktober 1952, Amerika melakukan operasi Ivy di Eniwetok Atoll, Kepulauan Marshall. Operasi ini dilakukan untuk mempertahankan posisi unggul dalam perlombaan senjata nuklir. Rencananya adalah untuk meledakkan sebuah perangkat yang dinamakan Mike. Sebuah eksperimen dengan bentuk ledakan nuklir yang menghasilkan energi peledak yang lebih tinggi dari fusi. Perangkat termonuklir Mike adalah yang pertama dari apa yang sekarang kita kenal sebagai bom hidrogen. Pada tanggal 31 Oktober 1952 pukul 7.15 pagi waktu setempat, Mike meledak dari kapal pengendali yang berjarak 55 km dari bibir pantai. Dan ledakan itu menghasilkan ledakan besar setara dengan 500 kali kekuatan ledakan bom yang dijatuhkan di Nagasaki 7 tahun sebelumnya. Setelah uji coba dikonfirmasi kepada publik, majalah Time melaporkan bahwa kekuatan dan teror senjata atom telah memasuki dimensi baru. Letusan bom hidrogen blast pertama ini mengubah pulau pasir di tengah Pasifik yang bernama Eniwetok menjadi kawah bawah laut. Eniwetok Atoll tempat Mike diledakkan hancur menjadi uap. Ledakan menghasilkan bola api dengan diameter 6 km dan awan jamur berukuran 160 km. Ini merupakan ledakan nuklir terbesar yang pernah terjadi di masa itu. Dengan berlanjutnya pengujian di kedua belah pihak, serta pengembangan misil untuk mengantarkan hulu ledak, jumlah senjata nuklir melonjak. Pada tahun 1955, ada 2.636 hulu ledak, dengan 2.400 dimiliki Amerika Serikat. Pada tahun 1965, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 35.000 ketika AS dan Rusia bertarung demi supremasi. Dengan banyak senjata yang cukup untuk menghancurkan planet ini berkali-kali lipat, terciptalah status quo yang tidak aman. Kekuatan besar tidak bisa mengambil resiko dengan berperang satu sama lain, dan disinilah deterensi nuklir bergantung. Deterensi nuklir adalah konsep dalam hubungan internasional yang mengacu pada strategi negara-negara untuk mencegah serangan nuklir dengan menakut-nakuti pihak lain menggunakan senjata nuklir. Prinsip utama di balik deterensi nuklir adalah keyakinan bahwa potensi hancurnya serangan balik akan mencegah pihak lawan untuk menyerang pertama kali. Deterensi nuklir sering dianggap sebagai alasan mengapa perang besar antara negara-negara dengan senjata nuklir tidak terjadi selama Perang Dingin, meskipun terjadi ketegangan yang tinggi antara blok-blok kekuatan. Pada puncak fase ketiga Perang Dingin, dunia memiliki lebih dari 61.000 senjata nuklir. Saat ini, angka itu telah turun menjadi sekitar 16.000. Jika senjata ini digunakan, akan menyebabkan kehancuran besar yang tidak pernah kita bayangkan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.